Selamat sore, sahabat pemirsa. Terima kasih sudah hadir di podcast Bincang Usaha bersama saya, Dino Gusman. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Pak Johan Mantiri. Ya, beliau adalah founder dan CEO dari PHR Pressing yang akan bercerita kepada kita mengenai hadirnya pabrik piringan hitam atau vinil di Indonesia. Semoga acara ini bermanfaat. Sore, Pak Johan. Aku panggil selamat sore. Iya, Bung Johan aja. Bung Jo juga boleh. Nama populer ya. Bung Johan ini banyak udah tahu nih waktu kita promo di IG, teman-teman semua pada udah kenal nih. Ada yang bilang udah sering ketemu di tokonya, ada yang di komunitas, luar biasa. Biasalah. Dunia musik itu belum terlalu luas, tapi justru kita harus memulai bagaimana supaya semakin membumi. Gitu loh, Bro Dino. Siap. Keren. Oke, buat pemirsa juga saya mau sampaikan nanti acara ini akan direkam dan videonya akan diupload di YouTube. Jadi kalau mau nonton lagi podcastnya nanti bisa lihat di YouTube di channel Dino Gusman. Oke, kita mulai ya. Bung Johan, selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Ya, Bung Johan boleh tolong cerita tentang apa itu PHR Pressing? Pertama singkatannya tuh PHR. Itulah. Oke, sekali lagi salam jumpa dalam acara podcast ini. Thank you banget buat Bro Dino yang sudah meranks untuk waktu ini dan kita sharing. Oke, pertanyaan yang pertama, apa sih cerita PHR ini? Gimana ceritanya? Oke, PHR itu kalau kita kepanjangannya atau pengertiannya itu namanya piringan hitam. Makanya disingkat namanya PHR. Nah, piringan hitam dalam pengertian itu piringan hitam record, ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kok tiba-tiba bisa ada pabrik. Nah, saya sedikit flashback saja bahwa PHR ini atau piringan hitam record ini awalnya kami memulai dengan hadirnya store atau toko kami yang saat ini pertama ada di Senayan, tepatnya di Senayan Trade Center, ya. Di dalam acara ini podcast saya mampir di kafenya, minta izin untuk boleh dibilang untuk share, ya. Nah, itu piringan hitam record. Nah, setelah itu kami membuka cabang di daerah Bintaro. Jadi teman-teman bisa Google aja, itu PHR Senayan atau PHR Bintaro pasti akan muncul. Nah, kami memulai ini, ya itu hitung-hitung tahun ini kami sudah tahun ke-11. Wah, ya September kemarin. Nah, betul. Nah, tahun ke-11, kemudian habis itu 2 tahun lalu kami membuka cabang di daerah Bintaro. Nah, kita masih ingat bahwa di tengah-tengah 3 tahun terakhir ini kan COVID-19 itu benar-benar memporak-porandakan kehidupan manusia. Tatanan kehidupan manusia tidak terkecuali, ya. Kita mau berusaha, kita mau melakukan pekerjaan rutin, bahkan ibadah pun diatur sangat ketat. Nah, dampaknya yang sangat luar biasa adalah betapa bisnis pariwisata itu, let's say data mengatakan kurang lebih hampir 70% kolaps. Ya kan, gitu kan ya? Nah, pariwisata itu ya hotel lah, kemudian F&B dan turunannya. Tetapi kami boleh dibilang membukanya itu justru kami di 2 tahun lalu itu tepat ya di Desember ini kami bukanya di Bintaro. Nah, itu tandanya apa? Bahwa justru itu tandanya bahwa memang piringan hitam ini bertumbuh atau grow dengan kata lain. Nah, itu kita memulai di sana. Sehingga yang perlu di-headline bahwa kurang lebih kami 11 tahun berkiprah di dalam industri ini, kami sudah mendistribusikan kurang lebih hampir sekitar 115.000 keping piringan hitam di seluruh Indonesia.
Kami punya data itu. Hebat, luar biasa, luar biasa. Blessing. Alhamdulillah, puji Tuhan, kemurahan Tuhan semata-mata. Di tengah-tengah banyak bisnis yang boleh dibilang itu mungkin quote and quote itu berjuangnya sedemikian rupa, tapi ya kami bertemu. Seperti itu awalnya. Nah, pertanyaan itu yang tadi itu yang dijual di PHR ya? Ya, betul sekali. Ya. Oke. Ya, luar biasa. Yang dijual di PHR aja. Belum yang lain-lain. Iya. Hebat. Luar biasa. Terus lanjut. Ya. Oke. Nah, kemudian yang menarik lagi bahwa di Piringan Hitam Report ini ya, kami memulai itu ya dengan 11 tahun perjalanan yang memang kami kurang lebih membutuhkan 3-4 tahun itu butuh yang quote and quote itu perjuangan ya. Apakah ini masih bisa diterima dan seterusnya, karena sampai saat ini boleh dibilang Bro Dino masih banyak juga yang belum tahu ini masih ada ya, ini kok masih survive, ini apa nih. Nah, namanya piringan hitam itu memang secara market itu relatif masih segmented, atau orang suka bilang masih niche banget. Yang tahu ya, nggak ngerti kenapa. Karena secara pendataan itu kalau kita bilang mundur 30-40 tahun lalu, bahkan 50-an tahun lalu, 60-70 lah ya. Umumnya yang orang suka hobi di sini umumnya hanya dua. Pertama, mereka itu adalah kelas pengusaha middle up ke atas yang suka warawiri luar negeri, karena untuk piringannya hitam itu umumnya belinya di luar negeri. Sama dengan alatnya di Indonesia belum ada. Kemudian yang kedua, diplomat yang tugas negara, dia berada di negara-negara mana, dia warawiri. Nah, itu biasa seperti itu. Nah, yang menarik Dino bahwa sekarang ini kalau dulu yang senang itu rata-rata boleh dibilang mungkin ya kita 3-4 tahun pertama itu kami mendata bahwa rata-rata itu yang suka piringan hitam itu 80% di atas 40 tahun atau yang lebih mature ya, yang lebih dewasa, quote and quote sudah mapan masalah ekonomi ya. Nah, yang menarik itu bahwa sekitar 6-8 tahun terakhir ini itu datanya itu udah berbalik. Berbaliknya gimana? Berbaliknya bahwa 80% yang belanja di kami itu di bawah 40 tahun. Itu yang menariknya. Jadi yang boleh dibilang yang belanja untuk piringan hitam itu semakin anak muda semakin banyak. Begitu. Jadi dengan sendirinya itu yang membuat boleh dibilang bahwa ini memang sudah sangat diminati oleh anak-anak muda. Ya, artinya seperti itu, Bro Dino. Jadi variannya udah nggak satu segmen di yang umur 40 ke atas saja, tapi sekarang anak-anak muda juga udah suka ya. Gitu ya. Luar biasa. Mungkin ini juga karena sekarang available di Indonesia lebih mudah kali, dengan salah satunya dengan hadirnya PHR Pressing, bisa produksi di sini, tokonya juga ada. Jadi anak muda juga punya akses ya. Tadi kan mungkin susah cari piringan hitam kali ya, dan mahal sekali kan gitu kan. Tepat banget. Jadi kami punya komunitas yang boleh dibilang kalau kita ada event besar itu setiap tahun biasa diadakan antara bulan April dan Mei. Itu biasa tahun kali itu kita kumpul se-Indonesia. Nah, store se-Indonesia itu kalau kita kumpul itu kurang lebih hampir 100-an lebih sedikit ya store di Indonesia. Ini relatif banyak. Jadi PHR itu hanya salah satu bagiannya. Nah, kita bersinergi boleh dibilang untuk menginformasikan bahwa nah, yang menarik lagi bahwa kalau rata-rata para penggemar dulu itu Bro Dino dan pemirsa di mana sudah berada bisa melihat akan siaran kami, menonton siaran kami, dulu itu orang spend money lebih banyak untuk dia bisa mendengar audio ini. Kenapa? Karena ada 4 komponen yang boleh dibilang diperlukan. Pertama, jelas turntable-nya atau pemutarnya. Kedua, dia butuh amplifier, untuk menjadi powernya. Ketiga, dia butuh phonostate.
dan dia butuh speaker pasif. Nah, Oke. 4 komponen itu yang diperlukan, tetapi praktis boleh dibilang itu pun sehingga quote and quote itu jadi budget yang relatif tinggi atau besar. Oke, karena mesti Ya, mengadakan 4 alat itu ya. 4 equipment itu sekali lagi Oke. playernya atau turntable-nya, Ya, amplifier-nya, kemudian ya. phonostate yang akan Ya. menerjemahkan supaya bisa didengar di speaker. Nah, dalam hal ini speaker pasif. Nah, yang Ya. menarik sekarang ini Ya. di 5, 6, 7 tahun terakhir ini bahwa saat ini ada turntable yang bersifat portable yang bisa dibawa Oke. kemana-mana. Oke. Kemudian ada juga turntable yang sudah bundling sama speaker. Oh, Di dalamnya dia sudah ada preampli gitu loh, kemudian dia sudah ada phonostate, sudah mm-mm. ada speaker. Dan yang menarik lagi, makanya ini lagi grow banget, harga turntable saat ini mulai dari 2 jutaan something up gitu loh. Oke. Jadi Oke. dia udah cukup, makanya sekarang anak-anak muda yang kemudian profesional muda itu kalau memulai itu relatif sudah terjangkau. Seperti itu. Bisa affordable sekarang ya. Kalau dulu mahal Sangat. sekali G4 itu ya. Ya, Ya. ya, ya. Luar biasa, luar biasa. Sorry, tadi saya agak kurang ngerti musik nih. Kalau kenapa speaker aktif gitu ya, bukan speaker apa? Speaker pasif, speaker aktif tadi mesti speaker pasif. Kenapa nggak speaker aktif nggak bisa? Nah, Apa tuh maksudnya? ya, pertama nih, baik. Jadi begini, 3, 40, 50 tahun lalu itu dulu itu belum ada speaker aktif, Oke. adanya pasif. Ya. Makanya dia harus membutuhkan komponen tambahan yaitu phonostate dan amplifier. Oke. Seperti itu. Tetapi seiring dengan perjalanan teknologi, saat ini boleh dibilang itu sudah menyiapkan yang namanya speaker aktif. Dan di Oke. anak-anak muda sekarang, generasi ya, sebut saja milenial atau generasi Z saat ini, yang Ya. lahir di atas 97-an ya, Mm-mm. itu rata-rata ya itu mereka punya speaker aktif. Atau mungkin orang Oke. suka bilang punya speaker Bluetooth, kan Ya. gitu kan ya, Ya. yang buat di kamar kosnya ya. Ya. Jadi Ya. dia sudah cukup dengar dari handphone, kemudian habis itu dari ring. Nah, itu singkatnya adalah bahwa itu mempermudah karena perkembangan teknologi. Nah, itu sudah bisa. Mm-mm. Gitu. Sehingga sekarang ini itu bagian daripada mempermudah para penggemar musik atau musisi ya untuk mendengar itu ya cukup. Oke. Itu bisa dilihat kok seperti itu. Sehingga sekarang perkembangan teknologi maka ditemukan yang namanya itu speaker aktif. Dan itu Oke. dimulai dengan teknologi speaker aktif. Mungkin teman-teman masih remind itu waktu komputer zaman 70-an akhir atau 80-an awal ya. Komputer itu ditemukan yang namanya PC, personal computer. Mungkin Oke. Rodino masih ingat itu ya, di kantor atau di Masih ingat rumah awal-awal ada PC kan begitu kan ya, ya, ada ya nggak? XP, 80 Nah, awal-awal itu. nah betul sekali, betul. Nah itu Ya. di awalnya Jadi seperti itu. Nah, sekarang udah bisa ya, Bung Johan ya, pakai speaker aktif udah bisa ya, pakai turntable nyambung ke speaker aktif udah bisa ya. tepat Oke, luar begitu. biasa. Jadi disederhanakan. Nah, seiring dengan perjalanan yang kami sudah lewati 11 tahun dan melihat bahwa dibilang ini perkembangan dan animo daripada masyarakat ya itu semakin senang karena sekarang turntable kita bukan lagi yang sifat dulu-dulu yang lebih cenderung klasik, vintage banget. Memang itu karakternya ya. Ya. Tapi sekarang sudah sangat fashion banget. Oke. Teman-teman bisa Google aja, cari aja misalnya jual turntable atau yang di PH Racing itu boleh bilang lihat itu kita punya banyak pilihan warna yang benar-benar istilahnya itu senang. Ya mau warna yellow, mau warna pink, mau blue, mau red, mau orange, keren banget. Itu turntable-nya, bukannya si PHR, itu turntable-nya. Wah. Sorry, kalau di PHR sendiri yang di Senayan atau yang di Bintaro ada jual turntable-nya nggak?
Oh Karena iya, kalau pasti. ada jual juga. Ya, Wih, keren, ya. keren, keren. PHR mencoba mengadopsi yang namanya OSS, quote and quote. Apa Itu tuh? pinjam istilah dari BUMN ini. Istilahnya one stop service and Oh, one stop oke. solution. Wih, Kan itu keren, kan keren, gitu lah ya. keren. Keren, keren, Jadi keren. kami menyiapkan turntable, kami menyiapkan piringan hitam, kami menyiapkan Ya, aksesorisnya yang keren. untuk bersih-bersih Keren, dan lain-lain. Jadi jangan keren. khawatir mengenai after sales service, itu tersedia. Nah, itu sedikit flashback PHR itu hadir. Jadi buat teman-teman yang baru tahu atau Oke, baru join, PHR itu piringan hitam record. oke. Oke, seiring dengan perjalanan kami memulai, boleh dibilang, tepatnya di tengah pandemi kurang lebih 3 tahun lalu, Ya, kita betul-betul quote and quote namanya lockdown, dan namanya PSBB lah, ada namanya apalah ya, istilah-istilah ya. yang pembatasan sini. Terus terang aja itu mall kita tutup kurang lebih dihitung hampir 6 bulan ditutup, tetapi ya sekali lagi puji nama Tuhan, syukur alhamdulillah penjualan kita justru meroket nih, gitu Oh, loh. jadi jualannya di mana, Bung Johan? Nah, Tutup jualannya kita jualannya di ada mana? 2 platform yang kita pakai. Pertama Tokopedia, Ya, ya teman-teman tinggal cuma ketik aja PHR Senayan itu akan keluar ya. semua. Oke, Kedua lewat Instagram, ya. oke, oke. Bersyukur banget Oke. Instagram kami itu secara organik dimulai dengan 1 follower, ya sekitar 11 tahun lalu. Today sudah bergerak sekitar 21.000 follower kami. Gitu lah. Luar biasa. Jadi itu proses perjalanan, dan melengkapi itu boleh dibilang ya kami memulai dengan 1 karyawan. Today karyawan kami sudah sekitar hampir 20 sampai saat ini. Ya. Hebat nih. Jadi membuka lapangan kerja sekaligus. Bung Johan ini selalu grow dari 1 Ya. sampai 20 karyawan, itu Ya, selalu betul grow sekali. dari Ya. hebat. Ya, berproses. Nah, sekaligus menjawab tadi, kok kenapa tiba-tiba ada PR pressing? Nah, Ya. dengan tepat saja bahwa 3 tahun lalu kami memikirkan, wah ini pertumbuhannya luar biasa, tetapi masih banyak musisi Indonesia, Ya. boleh dibilang yang istilahnya masih sedikit sekali yang rilis piringan hitam. Oke. Oke. Muncul itu saya masih ingat karena perjalanan ikan di sini sampai ini sebenarnya pada intinya dimulai dari hobi. Tepatnya itu selain saya senang, saya hobi, anak saya yang namanya Arnold itu hobi. Kita kumpulin, akhirnya setelah itu sudah banyak, kita mulai dengan PHR. Nah, lanjut ke tadi berarti sekitar, saya masih ingat sekitar 2 bulan Juni kan kita pandemi diumumkan awal Maret. Maret, April, Mei, Juni ya. Oke, di tengah Juni itu kita kan ketat banget, nggak bisa kemana-mana. Oke. Nah, akhirnya punya ide, kira-kira kita kayaknya perlu, boleh dibilang, memikirkan untuk membantu para musisi Indonesia yang boleh dibilang untuk bisa cetak piringan hitam. Tetapi pada saat boleh bilang itu ya dengan cepat aja kita coba lihat, cari-cari hitung-hitung, tapi mahal juga pabriknya ini, gitu kan, gitu loh ya. Aduh, kita punya tabungan. Nah, kita punya tabungan belum cukup. Ya udah, nabung dulu. Akhirnya singkatnya, tapi kita sudah memulai. Nah, kita sudah memulai, saya masih ingat di awal sekitar Oktober, Oktober 2020 itu, ya, boleh dibilang kami sudah mencoba mencetak rilisan piringan hitam, tapi saat itu masih cetak di luar negeri. Oke. Karena capital kita masih kurang ceritanya. Kan itu kan ya, karena butuh modal. Nah, singkatnya, ini sejarahnya saya bawakan. Ini piringan hitam pertama yang kami cetak. Almarhum Gomblo. Mantap. Ya. Jadi ini lagunya pertama kali ya. Fenomenal. Buat teman-teman yang mungkin lahir ya sekitar 60-an, 70-an, 80-an awal, ingat kayak gini. Ya kan itu kan ya. Saya ngalamin. Nah, Gomblo yang terkenal banget di radio. Ya, legend banget. Ya kan itu kan? Legend. Atau yang namanya lagu-lagu lain. Nah, ini yang kita
kita rilis Ini pertama kali sorry, ini diproduksi di hair pressing ya? Rekaman yang ini ya? ini izin koreksi bahwa ini waktu kami cetak masih di luar negeri. Kenapa? Oh, masih di luar Kami negeri, ini oke. kita memulai, betul. Seiring perjalanan itu, kemudian habis itu, boleh dibilang dengan perjalanan yang ada itu, akhirnya kita coba. Habis itu, ternyata animonya bagus. Bagus. Izin, kami lanjut mencetak, ini masih luar negeri. Ini cetak piringan hitam almarhum Glenn Fredly. Ini. Glenn Fredly, wah tuh saya idola saya romansa tuh. ke masa depan. Romansa ke masa depan. Ini udah ada. Ya. Ini lagunya dan seterusnya. Oke. Dengan cepat saja bahwa ternyata permintaan tinggi dan lain-lain. Akhirnya kita pikir pabrik harus hadir di Indonesia. Oke. Nabung. Bung Johan, sorry potong dikit ya. Ini pengen tahu aja. Itu kan Bung Johan cetak di luar negeri. Itu jadi on behalf of apa tuh istilahnya studionya Bung Johan atau gimana gitu? Nah, saat ini yang di luar negeri itu boleh dibilang studio dan pabriknya itu masih luar negeri. Oke. Kita hanya menyiapkan raw materialnya. Kira-kira sudah layak cetak, kita bantu proses di sana. Nah, seiring dengan pertemuan ternyata itu boleh dibilang itu relatif lama. Dalam pengertian itu lama sehingga dengan cepat saja bahwa ini kita harus hadirkan di Indonesia. Nah, nabung, akhirnya syukur banget di tahun ini kami hadirkan pabriknya. Tepatnya kami opening di 5 Agustus kemarin. Dan kami saat ini boleh dibilang sudah memproduksi bagian daripada piringan hitam di Indonesia. Nah, sebagian awal yang kami produksi, ini izin, yang kami produksi adalah ini Panbas. Nah, ini kami sudah produksi di sini. Panbas, keren. Ya. Oke. Dan setelah itu juga yang lain-lain sudah ikut. So far, itulah kami hadirkan. Dan ini, pabrik piringan hitam di Indonesia ini hadir. Jadi Agustus kemarin kami opening dan itu tercatat dalam sejarah bahwa pabrik ini hadir setelah 50 tahun kurang lebih pabrik piringan hitam di Indonesia itu ada. Jadi ada 50 tahun kosong hadir vakum dan PHR Sebelumnya siapa Bung Johan? Sebelumnya boleh dibilang itu tercatat dalam sejarah adalah dari Lokananta yang ada di Solo. Oh, Lokananta. Wah, iya. Hebat nih. Blessing sih. Nah, ini terlepas dari semua itu kehadiran dari PR Pressing dan note bahwa saya tidak sendiri di PR Pressing. Karena ini butuh investasi yang relatif buat kami juga besar karena buka toko aja buat kami itu sudah besar, sudah punya nilai ini membangun pabrik. Saya berpartner, tepatnya itu Mas Taufik dan beliau itu yang memanage atau punya label namanya Elevation. Jadi kalau teman-teman nanti lihat di PR Pressing itu ada 2 nama yang hadir di sana. PR Pressing, kemudian itu ada PHR Record dan ada Elevation. Elevation sebagai label ya? Sebagai label yang suka. Betul sekali. Jadi yang terakhir itu Pampers itu di labelnya saya pakai Elevation ya namanya ya? Iya, Elevation yang boleh dibilang yang punya lisensi untuk itu. Ingat, kami di sini dalam hal ini hanya mencetak. Sedangkan untuk filenya, untuk albumnya itu boleh dibilang semua diserahkan kepada label atau ke musisinya yang berhak. Dan perjalanan itu saya bilang tadi pagi pun terus bertambah orang yang cetak piringan hitam. Saya dapat update dari tim project untuk piringan hitamnya bahwa per hari ini kurang lebih yang akan rilis di kita itu sudah mau mendekati 40 album yang akan cetak. Hebat. Ini kebantu banget nih komunitas pencinta piringan hitam di Indonesia dengan adanya ini PHR Pressing ya kebantu banget nih ya. Kalau dulu kan saya nih
Bung Johan, saya Yes. kurang ngerti, tapi saya dengar dari teman-teman itu kan susah cari piringan hitam tuh berburu di Santa, berburu di Jalan Surabaya, mahal lagi kan, mahal banget gitu kan. Karena kan barang-barang langka itu kan. Terus cari cari turntable-nya juga turntable zaman dulu kan, susah gitu kan. Nah, tapi sekarang udah banyak kemajuan nih ya. Datang aja ke PHR Pressing, ke PHR di Senayan atau di Bintaro, bisa ada Ya, barangnya, ada turntable-nya, ada betul. Dan udah sekarang zaman sudah sangat maju, luar biasa. apalagi kekuatan sosial media yang begitu powerful. Ya, Teman-teman yang sudah sangat sibuk, yang sudah mencoba platform dengan online, ya, Anda cukup lewat Tokopedia, PHR oke. Senayan itu akan muncul semua. Oke? Jadi Keren, boleh keren, keren. dibilang. Jadi udah sangat simpel, fasilitasnya luar biasa. Yang boleh bilang, kemarin saya lihat dan hari ini PHR mendistribusikan orang permintaan lewat online. Boleh dibilang kurang lebih hampir sekitar 40 customer per hari itu mau order akan piringan hitam kita. Boleh Wow. dibilang sama turntable dan lain di seluruh Indonesia. Udah hype ya benar Begitu. ya. Udah hype Oh, lagi banget, ya. banget, banget. Jadi Heeh. kalau teman-teman belum tahu ini, Anda segera searching, ketinggalan nanti. Oke, siap, siap. Ya, Bung ya, Johan, ini kita Bro kita Dino. tegur dulu nih tamu-tamunya Bung Johan nih. Ya, Oh saya ya, sebutin nih. Ada, siap. bentar ya. Ada Pak Wicaksono nih teman saya nih, Pak Wicaksono. Oh, ya, Hadir. apa kabar? Ya, Nah, ya, terus Pak Wicaksono, ada ya. Khairul. Nah, ada pertanyaan nih dari Khairul Rizky nih. Kalau Master Sound apa, Om Johan? Nah, boleh jawab nggak? Oh, yes. Apa Oh, tuh? ingat. Oke, Master Sound begini ya. Master Sound itu boleh dibilang label yang kami dirikan di tengah pandemi. Hmm, Oke. Nah, mungkin saya flashback sedikit. Ya, waktu pandemi itu, yang waktu kami rilis boleh dibilang namanya almarhum Glenn ya. Ini ya. sampai ini. Goblo yang saya cerita tadi ya. Hmm, hmm. Ini memakai label Master Sound. Ini lihat, Oke, saya kolaborasi dengan Elevation. Kelihatan kan? oke, Ya oke. nggak? Ya, Nah, kita collab Master oke, Sound. Jadi Master Sound itu boleh dibilang sebut saja boleh partner daripada label atau musisi yang oke, kepingin bikin kita bisa bantu. Itu Master Sound. Ya oke, kalau dibilang itu bagian dari the part of PH Record. oke, Ya oke. kan gitu kan? Oke, ya. Oke, Ya, ada jelas? pertanyaan, ada komen lagi Brother? nih. Kita Ya, jawabin ya, ya, Bung Johan ya. monggo. Ini dari Ya, Jackie nih. Jackie, Om Johan, oke. seorang legendaris piringan hitam, top habis. Wah, Wah, aduh, waduh. Masih ini temannya belajar, Bung Om Johan nih. Jeki. Masih belajar, masih Nih, belajar. Ya, thank you. ada ini, ada sebentar. Oh, ada Yayu, Yayu nih sahabat saya nih, Bung Johan nih nonton nih, Yayu nih. Oh, Dia makasih, selalu Mbak nonton Yayu. bincang-bincang usaha nih. Dia seneng nih lihat Bung Johan nih Oh, berbagi-bagi nih. thank you. Semoga Oke, terinspirasi. ya. Nah, begitu. Ini ada Silakan. lagi nih. Sekarang Ya. Bapak Johan adalah bapaknya piringan hitam dan penggebrak Oh, menghidupkan kembali piringan hitam. ya. Wah, ini pada suka nih Bung Wah, Johan nih. siapa Mantap. nih? Thank you, thank you, thank you. Ini lagi dari Brother, Nanos 13 nih. Nanos hidup kembali piringan hitam Indonesia. Om Jo, semangat. Nah, oh, temannya oh ya. Oh, Nanos ini sama 13. dengan Keren. ini. Nah, Nah, ini masih belas ini menarik nih. Nah, ini relevansi banget. Dia ini masuk, ada dia tahu. nakal ya. Singkatnya begini. Kenal. Jadi, wah itu tuh kolektor luar biasa, ya, baik Oke, untuk PH Indonesia dan luar. ya. Singkatnya, beliau ini setelah kita ngobrol-ngobrol, akhirnya terinspirasi. Kemudian beliau sekarang ini memesan piringan hitam di pabrik PHR Pressing, Bos. oke, dan membuat spesial banget, ya, yang namanya album itu lagu untuk ibu. Ya, Lagu apa? jadi rekam lagu untuk ibu. Oh, Oke, untuk ibu itu. lagu Oke. untuk ibu tuh keren banget. Dan beliau ini ya, seorang kolektor, kemudian profesional, ya, tetapi suaranya nggak kalah. Mungkin bisa di-setting di Spotify-nya tuh luar biasa. Nah, singkatnya Oke. bahwa rencana kalau tidak ada halangan sebelum hari ibu, beliau akan menyerahkan karya
musiknya itu boleh bilang di hari ini. Dedikasinya. Luar biasa. Ibu luar biasa. Luar biasa. Selamat. Makasih ya. Itu, Mas Mas Amos. Amos, Luar makasih. biasa. Ya. Betul. Ini ada Bu Ana Tastiana. Wah, Ya, ini siap. nah, makasih ya udah Bu Ana, hadir. ya. Oke, kita lanjut ya pertanyaan ya, Bung Johan ya. Oke, Ya. Bung Johan, kalau untuk format vinil kan ada CD, ada streaming. Itu Ya. kalau genre musik yang paling diminati apa tuh? Genre apa tuh? Ada nggak khusus gitu? Wah, ini yang paling enak Oh nih, ya, di vinil. menarik nih. Jadi gini. Nah, itulah musik. Musik itu persepsinya itu kan sangat universal ya. Ya. Ada yang punya pandangan orang bilang musik itu ya balance of life, keseimbangan hidup. Nah, kan itu kan, ya enggak? Ya, Musik itu obat stres. ya. Teman-teman sudah kerja luar biasa, bisnis luar biasa, capeknya luar biasa. Kalau dengar musik kesukaan dan favorit Anda, aduh, rasanya itu adrenalin naik lagi, capek itu hilang. Ya. Semangat kerjanya itu lah. So far itu kembali ke tes, tapi rata-rata orang senang dengan klasik rock. Ya, Klasik rock. ya klasik rock. Jelas banget lah. Mungkin kalau memang teman-teman itu kayak Queen itu kan fenomenal, ya kan itu kan ya. Kemudian orang juga senang tentu kalau kita bilang agak nge-pop atau alternatif kan gitu kan ya. Banyak banget atau teman-teman yang suka jazz ya. Aljero, mungkin teman-teman tahu Kennedy, kan gitu kan ya. Atau agak nge-swing namanya Frank Sinatra, nah, kan gitu kan ya. Keren. Dengan My Way-nya, suka banget kan My Way, itu contohnya ya. Kemudian teman-teman mungkin yang senang juga pop, itu banyak banget, ya kan. Kemudian yang sekarang sangat fenomenal juga Coldplay, ya kan itu kan ya. Baru kemudian datang ada Adele dengan karyanya, wah itu sejarah. Seat cuma tersedia 85.000 seat di GBK. Data kononnya yang war tiketnya itu sekitar 22 juta something ya. Makanya negara tetangga Singapura panen tuh, dia bikin hampir 1 minggu di sana. Kan itu kan. Ini Dan yang fenomenal, nonton. Aduh, war kita nggak dapat tiket. Ini sudah praktik untuk nanti nggak dapat tiket. Sudahlah. Jadi bilang, nah itu kalau mereka senang yang country, ya muncul yang namanya John Denver, ya kan gitu kan, Johnny Cash, ada banyak lagi deh yang boleh dibilang yang memang itu. Nah, ini terus bergerak. Nah, buat teman-teman yang anak-anak muda sekarang, tentu yang sangat fenomenal sekarang ya seperti albumnya Taylor Swift, kan? Itu tuh fenomenal banget, legend banget ya. Dia ngerilis Piringan Hitam itu sold out. Jadi Bung Johan, jadi nggak ada spesifik genre ya, semuanya enak aja didengerin di enak aja di Piringan Hitam. Jadi begini ya, nah ini yang menarik. Nah, ini kan data. Kalau kita misalnya mundur tahun 30-an sampai dengan 50-an, itu boleh dibilang itu kan formatnya rata-rata sampai 60-an akhir itu Piringan Hitam. Iya. Ya, sampai di 70-an awal. 70-an awal itu yang sangat fenomenal, contoh Beatles. Beatles kan muncul di 60-an awal. Ya. Terakhir dia karyanya kurang lebih 1972. Makanya dia ada album yang hits banget. Album pertama, kemudian album kedua yang the best-nya itu 62 dan 6, habis itu 67 sampai 72. Oke. Nah, itu setelah itu Piringan Hitam, kemudian habis itu masuk ke kaset atau CD. Ya. Itu boleh. Itu kan sampai dengan 80-an awal. Tapi itu kan ya, kaset. 80-an awal sampai dengan 90-an awal itu muncul CD. Ya. Oke. Setelah itu 90-an sampai 2000 itu muncul yang namanya MP3. Ya kan itu kan ya. Orang suka konversi dan lain-lain. 2000-an ke atas itu dibilang sampai 2010, 2015 itu kuat banget kan. Saya sampai sekarang juga sudah dapat daripada digital. Ya kan, ada Spotify, ada iTunes, ada turunannya. Ya. Nah, oke, dan lain-lain. Nah, yang menarik, bila kembali ke data. Sekitar 5 tahun lalu, atau 5 tahun lalu, itu kelihatan untuk grow-nya daripada Piringan Hitam. Oke, balik lagi ya. Siklus ini balik lagi, nah tetapi yang membedakan Brodino adalah
comeback-nya piringan hitam yang sekarang ini dari segi aspek untuk alatnya itu sudah lebih ekonomis atau terjangkau. Ya, ya. Makanya pertumbuhan itu boleh dibilang relatif sangat baik. Kalau enggak, maaf banget. Kami sendiri boleh dibilang tentu untuk investasi piringan hitam ini melalui PR Tracing, kalau tidak ada pertumbuhan, ya tidak mungkin kami berani investasi di sana. Ya, gitu. Ya, Karena pertanyaannya sebagai pelaku bisnis, dia akan bilang kapan BEP-nya, kan itu kan. Kapan Roy-nya kembali, kan begitu kan. Ya, lagi bikin pabrik lagi. Kapan? Nah, begitu. Waduh, pabriknya bukan apa-apa. Contoh yang saya boleh dibilang yang membuat kita juga quote and quote jadi belajar banyak lagi adalah untuk listriknya aja kurang lebih itu membutuhkan dikonversi ke bahasa awam itu 150 plus minus kurang lebih sekitar 150.000 watt untuk listriknya aja. Berarti kalau ada gambarannya itu kalau gambarannya satu klaster kurang lebih 70 sampai 75 orang dengan rata-rata 2.200 ya untuk satu rumah. Berarti satu klaster itu. Gila. Gitu. Nah, gimana menyediakan listrik itu tuh? Mesti pakai apa tuh? Ya, siap. Jelas bahwa begini, kita bersyukur. Makanya kenapa posisi kami di daerah Cengkareng, karena di sana itu betul-betul daerah industri. Jadi listriknya wati gede. Di mana, sorry Pak Bung John, di mana posisinya? Di daerah Cengkareng, tidak jauh dari bandara. Oke. Begitu. Dekat kok dari Jabodetabek dekat lah. Itu listriknya pakai PLN apa pakai ini sendiri? Listriknya? Pakai PLN. Pakai PLN. Sebulan berapa tuh, bayar mahal banget itu? Di setting aja. Ya ada di setting aja. Yang jelas boleh dibilang ya mahal lah. Ini Bung John, visi misinya nih besar sekali nih. Apa nih pasti juga perjuangannya juga luar biasa nih, hebat nih. Untung nih Indonesia punya Bung Johan. Oh ya, thank you. Dan relevansi begitu, saya bersyukur banget sama tim yang ada, ya tim PHR yang boleh dibilang terus bertumbuh dan spesial buat kolektor-kolektor, pelanggan-pelanggan PHR yang sudah sangat setia sampai saat ini. Thank you banget. Itu bagian daripada support langsungnya. Yang mana boleh dibilang ya kami besar juga berkat mereka. Artinya karena itu, nah tentunya bagaimana kita coba darat memanage-nya. Saya bilang kami sangat opening dan kami punya komunitas tuh Bro Dino ya. Kami ada komunitas PHR ya. Jadi komunitas piringan hitam baik yang lama maupun yang baru yang sudah pengalaman ya sharing. Itu blending ya, blending yang penjual piringan hitam yang zaman-zaman dulu sama yang sekarang yang milenial blending ya, masuk semua ya? Ya, masuk. Nyambung. Oke. Nyambung. Nah, karena begini, saya juga berterima kasih para label, para musisi yang sudah mempercayakan untuk mencetak piringan hitam di kami ya, karena dihitung-hitung kami, kalau misalnya yang kami sudah rilis ya, itu yang kami sudah cetak baik yang tadinya di luar dan di Indonesia, kami sudah mencetak kurang lebih sudah hampir sekitar 30-an album. Yang kami sudah cetak. Ya. Begitu. Dan sekarang nanti ditambah lagi kurang lebih 30-an mau 40 album, jadi lumayan banyak Pak yang kami sudah kontribusikan. Makanya yang membuat Bapak boleh dibilang kenapa ini analog yang istilahnya digemari, dan menurut salah satunya kita kasih lihat di cover kayak begini. Nah, ini contoh ini cover. Nah, ini termasuk yang kami cetak ya. Oke. Ini mungkin teman-teman lihat foto ini udah jelas, ini namanya seorang Raisya ya. Lebih bilang dia nah ini top banget ya. Nah, adalah artworknya plus suaranya. Jadi desainnya ini yang membuat orang menarik. Makanya ini comeback lagi dan kami optimis bahwa ini terus tumbuh. Ya, sehingga kami melalui komunitas kami coba membuat suatu planning bagaimana membangun ekosistem industri musik di Indonesia. Karena irisannya banyak. Gitu lah.
Oke, Bung Seperti Johan, itu. sorry, tadi Drone. ngomongin desain. Apakah ada tren desain atau kemasan yang sekarang yang apa? Yang benar-benar wah ini pakai desain sama kemasan. Desain dan kemasannya itu ada yang khusus nggak yang orang pada suka gitu? Ya, pertanyaan yang menarik. Pasti, karena begini, biasanya para musisi saya lebih suka, lumayan sering sama para penyanyi, para manajer dan label, dan mereka-mereka yang ambil bagian di dalam industri ekosistem ini, bahwa masing-masing itu punya karakteristik yang masing-masing. Oke. Industri musik ini bagian daripada seni. Ya. Dan seni itu biasa itu betul-betul akan sesuatu karya. Ya. Desainnya itu mereka itu betul-betul sangat memikirkan. Sehingga label ini dengan label ini pasti punya berbeda-beda. Ada yang senang mungkin warna black, ada yang senang warna yellow, ada yang senang green, dan ada yang dikombinasi wonderful banget. Dan biasanya kalau kita tanya apa maknanya ini, dia jelasin selengkapnya. Ini loh maknanya nih, waktu saya dapat inspirasi mengunjungi pegunungan, waktu saya dapat inspirasi waktu saya lagi quote and quote lagi galau, itu cuma ceritanya gitu loh. Dan ini kan kehidupan masyarakat, kan? Saya dapatnya ini waktu saya lagi happy banget, kan itu kan ya, dan seterusnya. Jadi masing-masing itu punya karakter. Jadi ada pengaruhnya ya. Ini Bung Johan, aku nanya nih. Jadi kalau label Plan Elevation bisa nggak cetak di PR Pressing? Pak Bung Johan kolaborasi apa hanya Elevation aja yang bisa cetak di? Jadi yang bisa cetak di sini semua tidak terkecuali. Oke. Kami open, makanya tadi saya kasih contoh Mas Nano dengan dia mendedikasikan lagu untuk ibu, ya, satu judul dinyanyikan dalam 5 bahasa, ya, sudah pasti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalau nggak salah bahasa Finland, dan bahasa Prancis, apalagi satu lah gitu loh ya. Jadi itu boleh dibilang terbuka. Dan yang menarik lagi, itu bukan hanya justru label Indonesia, ya. Waktu saya opening di tanggal 5 Agustus 2003 ini, itu yang hadir itu dari negara tetangga, dari Malaysia hadir dan Singapura. Total mereka hadir ada 7 orang, dan kami sudah melebarkan sayap ke sana. Kami sudah bekerja sama di sana, jadi kami sudah ada representatif di sana. Begitu, dan mereka udah summit dan lagi produksi piringan hitam. Nah itu tadi mau bertanya saya selanjutnya tadi Bung Johan. Itu tadi mau nanya itu apa? Berarti kan tadi kan Bung Johan kasih lihat Glenn Fredly, Raisa, Gomblo. Jadi nanti terbuka juga apa artis-artis dari luar negeri dicetaknya di pressing itu terbuka juga ya kemungkinan itu ya. Luar biasa. Sudah dibuka. Bukan lagi itu, sudah dibuka. Begitu. Syukur banget sih, Bro Dino. Jadi kita punya produksi awal ini yang terpressing, kami sudah distribusikan jelas ke Singapura, ke Malaysia, bahkan ke Thailand kami sudah kirim. Animo juga luar biasa. Bahkan kami sudah diterima di Eropa, tepatnya di Belgia dan di Belanda. Kami digarap untuk pasar Amerika. Udah go internasional nih, PR Pressing nih. Harus. Bu Johan, aku nanya dong, kalau ya sebagai orang awam ya kan dulu anak saya kan suka juga cari piringan hitam kan dulu, setahu saya kan mahal banget tuh, dia belinya 500.000. Sekarang gimana kalau harganya di tempat contohnya deh di PR Pressing untuk satu piringan hitam tuh range-nya berapa harganya? Yang kami produksi saat ini itu kalau di average ini itu boleh dibilang dari ini kemarin kita baru rilis ada yang piringan hitam itu kalau tidak 295, kita mulai dari 295
Harga Itu retailnya kita ya. ada 300, Oh, harga oke retailnya oke 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 oke. 300 Bagus dong. 400 lah. Jadi Bagus dong. bagus. Hanya ya. Oh, Nah, oke. relatif semakin terjangkau. Oke. Oke. Iya, iya. Nah, itu makanya pentingnya kehadiran pabrik ini. Ya. Singkatnya, misi kami, visi dan misi kami adalah mempermudah para musisi Indonesia untuk mencetak rilisan fisik atau rilisan format piringan. Kita berikan Oke. kemudahan, Pak. Luar biasa. Seperti itu. Dan kami tidak kalah menariknya karena kami punya store, bahkan kami punya rekanan atau kami sebut itu partner kami, atau bahasa awamnya itu disebut dengan reseller dan lain-lain. Itu boleh bilang saat ini kurang lebih kami punya partner di Indonesia kurang lebih sekitar 30-an store di Indonesia. Ya. Nah, begitu ya. Jadi kalau teman-teman mau produksi, biasa pun kami akan bantu, boleh dibilang untuk distribusinya. Jadi jangan khawatir dengan jualan. Jangan khawatir dengan jualan. 30 ya, Yes. 30 store di seluruh Indonesia. Ya, betul. Bung Johan, ini nanya nih. Ya, apa sih yang dorong minat konsumen? Kenapa dia milih mau dengar vinyl atau piringan hitam daripada dia dengar CD? Wow. Kenapa milih? Pertanyaan kenapa lebih dalam. milih vinyl dari CD? Gimana? Siap. Kenapa dia milihkan hitam? Karena begini, secara soft untuk piringan hitam itu bahasanya itu dia lebih analog. Artinya analog itu dia lebih natural. Atau suka orang bilang itu suaranya lebih warm, lebih tebal. Jadi beda dengan kalau kita bicara dengan digital, itu contohnya. Digital para musisi atau boleh dibilang para penggemar itu mengerti banget. Kalau digital itu lebih cenderung bahwa dia punya suara itu kan lebih flat. Oke. Dan biasanya teman-teman ini ini yang menarik, di analog ini itu boleh dibilang itu akan lebih kuat, namanya itu benar-benar personal taste. Dan biasanya itu kami tidak bisa berteori sedalam mungkin, itu biasanya harus hearing, harus dengar. Jadi contoh, saya dengar di platformnya digital gimana, coba dengar piringan hitamnya gimana. Biasanya kan ya beda ya, gitu loh ya. Oke. Itu contoh. Nah, saya suka ngomong begini, analog itu lebih banyak, lebih dalam atau sedikit lebih panjang itu ibarat prosesnya. Ya, saya sedikit memberikan gambaran tuh begini. Anda kan tahu namanya kamera analog, mungkin tahu, oke? Dan kamera digital, oke? Ya. Kalau digital, kita mau ambil gambar di setting mau 5-10 gambar, satu jepretan dia bisa. Jepret ya. Baru pilih yang terbaik. Ya. Artinya kan lebih simpel, lebih sederhana. Tapi kalau analog kameranya, itu juga harus proses. Kita mengambil satu angle yang merasa lebih terbaik. Anda tidak mungkin kita ngekecernya paling. Artinya apa? Proses. Dan proses itu bagian daripada quote unquote sensasi di dalam mendengar untuk dengar. Hari ini saya sedikit memberikan gambaran tidak tepat banget ya. Tetapi yang tepat banget pada saat Anda hearing, Anda akan lihat Tetapi yang namanya itu taste sangat ramah dengan kuliner. Bro Dino, maksudnya apa? Di gado-gado ada satu orang dikasih satu cabai, dia langsung bilang, aduh, kok pedas banget nih. Ya kan gitu kan? Tapi yang satu bilang gini, cuma satu, kok nggak berasa apa-apa. Taste. Kan gitu kan? Dikasih 3, biasa aja. Yang nggak biasa pedas, kasih 3 langsung teriak, dia bilang, pasti gua nggak mau makan. Itulah musik, itulah analog. Artinya harus dirasakan. Gitu loh. Mainlah di store kita ada display yang kita bisa dengar, kira-kira piringan hitamnya gimana, dan seterusnya. Ini personal intimate lah. Jadi itu benar-benar makanya mereka yang mengerti sound, dia akan mengerti bahwa memang analog ini gitu loh. Dari proses buatnya juga kepuasannya lain, yang dengerin juga lain ya. Betul. Nah, itu pertama. Kedua, kembali ke tadi, namanya artwork. Artwork itu nggak dipungkiri bahwa kalau kita bicara begini, ini artwork.
untuk mendapatkan gomlo di tahun sekian gambarnya ini tidak gampang. Itu loh ya. Ini artwork seninya. Gitu loh. Jadi kalau kita bilang bicara, jadi dia bisa dilihat seperti Jangan, itu. sorry, Oke? saya minum bentar ya. Minum bentar, mau batuk minum. Silakan, santai. Siap. Siap. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau nanya, silakan. Kalau ada yang mau nanya, thank you banget loh. Tadi beberapa teman saya lihat teman-teman pada join, thank you banget. Kita Gitu bacaan loh. bentar ya. Siap. Hai Om, dari ini Yes. dari Putrita. Hai Om, kenal sama jangan nih. Ya, oke. Ada Leo Jauhari, selamat pagi. Oh ya, oke. Gimana? Ini Leo, siap. dari Mas Khairul nih, spill dong mau rilis lagi Om. Spill dong yang mau rilis lagi Om dari PHR. Oh iya, oke. Nah, yang terupdate, coba pantau Instagram PHR Pressing. Kalau tidak ada halangan, itu besok. Ya, tanggal 8 itu akan PO Deder. Nah, Deder itu, ya kalau misalnya Bro Dino boleh dibilang, belum tahu, itu band anak muda dari NTB, ya, dari Lombok. Itu mereka anak cewek semua, keren banget. Lihatlah dia punya video. Besok akan rilis, besok. Nah, itu salah satu yang diproduksi oleh PR Pressing. Seperti itu. Jadi monitor di sana. Oke, brother, ya. Besok jangan sampai ketinggalan. Pasti booming. Mungkin tidak sampai 1 jam. Mungkin 400-500 keping itu sold out. Ya. Itu tuh band yang ditunggu-tunggu. Kalau nggak kebagian tuh order ya. Order di mana? Order di mana kalau mau itu? Order di mana? Di itu Instagram. Instagram, oh ya. Instagramnya apa? Boleh di spell lagi, Bung Johan? Ya. Oke, nanti pantau di Instagram PHR Senayan, ya. Pantau itu update di sana. PHR Senayan. Oke. Deder itu keren. Ya. Album yang lain ikutin. Akhir bulan kalau tidak salah ada lagi. Jadi bulan ini kalau nggak salah 2 rilis. Gitu. Oke. 2 atau 3 malah. 2 Ya. Oke, brother. Ya. Siap. Jadi saya konfirmasi aja nih ya. Jadi orang bisa kolaborasi dengan musisi atau label musik lain untuk cetak di PR Pressing ya, bisa ya. Okay. Siap. Nah, Bung Johan, ini kalau peran komunitas dalam mendukung industri musik vinil gimana di Indonesia? Tadi yang Bung Johan bilang ada. Keren. Ya, jadi gini. Kalau kita menjaga istilahnya ritmenya, ya kan gitu kan ya, menjaga hype-nya, itu bagaimanapun peran komunitas itu luar biasa. Tentunya. Banget buat teman-teman yang membuat komunitas. Komunitas itu kan banyak hal. Ada komunitas musik, ada komunitas piringan hitam, ada komunitas kaset, ada komunitas majalah musik. Itu banyak banget. Oke? Nah, singkatnya, itu boleh dibilang justru di komunitas-komunitas itu bagian yang sangat mudah untuk literasi atau edukasi. Album ini, izin misalnya ini, buat mungkin teman-teman yang belum begitu tahu, ini Glenn loh, ini termasuk apa? Ini albumnya, karyanya Glenn Romansa ke Masa Depan, ini termasuk albumnya terakhir yang dia rilis sebelum dipanggil Tuhan. Nah, gitu kan? Nah, buat yang teman-teman misalnya udah tahu, pasti ikutin. Tapi yang belum tahu kan mungkin penasaran, tapi seorang Glenn. Nah, ngomong seorang Glenn ini, saya bilang, ini termasuk menjadi salah satu inspirasi saya, PHR, bagaimana meneruskan dan sekaligus saya mau share di sini, ini termasuk boleh dibilang inspirasi saya pribadi dan tim, bahwa beliau ini yang termasuk saya dengar pertama-tama ekosistem musik, itu almarhum. Ini, sekitar 5-6 tahun lalu, karena beliau yang termasuk memfasilitasi kami melalui panitianya
Nah itu mengadakan expo-expo ya, itu pameran-pameran itu ingat banget itu di Citos, Cilandak Town Square. Kalau Jakarta pasti tahu Citos, kalau luar kota apa tuh Citos itu di Jakarta Selatan ya. Itu tempat kongko-kongko yang sangat populer, asik banget ya. Itu termasuk yang bagus lah di Jakarta Selatan. Nah ini, jadi, nah itu kami teruskan dalam bentuk bagaimana membangun ekosistem industri musik Indonesia dan peran komunitas top. Teman-teman yang sudah ada di sana dijaga aja, kemudian habis itu ditingkatkanlah, karena di sana gampang banget untuk bahas album ini. Yang tidak tahu jadi tahu kan, yang masih kurang tahu, itu toh, gitu loh. Nah, kayak gitu-gitu. Dan mungkin bocoran tadi izin ya, 2 hari lalu, nah minggu lalu saya meeting sama timnya manajemen dari bagus ya, atau tim manajemen dari salah satu boleh bilang almarhum Glenn. Nah ini bocoran jauh-jauh siap, sedang disiapkan nanti kalau tidak ada halangan, infonya di April beliau akan rilis dalam bentuk film layar lebar. Layar lebar. Ya, keren. Nah, siapkan hati untuk nonton April. Dan saya bilang begini, udah pasti saya boleh dibilang dan tim akan nonton. Udah pasti tuh, gitu loh. Karena bagian dari seperti film tentang perjalanannya seorang Glenn ya dalam berkarya, dan hitung-hitung tahun ini dia kalau beliau ada tahun ini yang ke 25 tahun karyanya ya, dia berkarya dalam industri musik. Hebat. Keren. Silver. Oke. Nah gitu. Makasih. Jadi itu kalau di komunitas itu jadi banyak WA grupnya si komunitas ini, ada beberapa kali ya komunitas. Banyak. Jadi banyak banget gitu loh ya. Seperti itu sih. Jadi komunitas ada komunitas yang pencinta Beatles. Minggu lalu saya menghadir itu para penggemar Beatles kumpul nyanyi itu di daerah Alam Sutra ya, itu keren banget. Ada pencinta Kus Plus gitu loh ya. Ada pencinta keren. Makanya ini Bung Jo ini populer sekali nih. Banyak teman-teman ini. Alah, Bro Dino, kita newbie di sini, harus belajar sama yang lain-lain. Tapi kepingin sharing aja. Gitu. Lanjut. Bung Jo, kalau mengenai ini pabrik itu kan bikin prosesnya, boleh nggak gambarin sedikit prosesnya? Apakah raw materialnya bisa didapat semua di Indonesia? Prosesnya gimana? Kasih sedikit gambaran, boleh tolong, bagaimana bikin piringan hitam di pabrik? Jadi begini ya, saya coba ceritakan dengan singkat. Tetapi kalau mau lihat sebagian perjalanannya itu teman-teman bisa lihat di Instagram PR Pressing. Itu ada stepnya ya PR Pressing, ada di sana. Nah, poinnya begini, bahwa itu raw material itu dari PVC. PVC itu apa? Itu biji plastik terbaik. Tepatnya itu polyvinyl carbonate. Oke? Plastik itu banyak turunannya. Ini biji plastik yang terbaik. Oke? Terus itu disiapkan, habis itu diolah di dalam suatu mesin pemanasnya, ya, kurang lebih membutuhkan 120 derajat. Akhirnya dia muncul, boleh dibilang itu nanti akan muncul dalam bentuk cake atau kue. Nanti lihat di video ya. Atau mungkin teman-teman mau follow IG saya juga ada kok di situ ya. Johan Mantiri IG-nya. Nah, itu lihat di situ ada cake-nya. Setelah itu di cake itu diproses. Nah, kita punya mesin ini 99% sudah robot. Jadi di setting dan lain-lain, jadi teknologi AI-nya udah jalan. Jadi setelah itu nanti dikirim, setelah itu dimasukin label. Label itu center labelnya. Nah, center labelnya itu dimasukin. Setelah itu dia kirim ke molding untuk dipres. Nah, untuk presnya itu kurang lebih beratnya sekitar 3.500 kg. Oke? Jadi ngepres alatnya itu. Untuk dia bisa press. Nah, seperti itu. Jadi dengan setelah itu dia keluar, habis itu di cutting, dipotong, habis itu dia ada di tempat itu, baru QC akan lihat posisinya gimana, baru dia akan tes kirim kualitas bagus nggak. Nah, jadi prosesnya itu. Nah, prosesnya
perjalanannya itu dari ibarat itu mesin itu jalan kurang lebih sekitar 80-an detik sampai 90 detik untuk menghasilkan kopi. Jadi satu kepingan. Hebat ya, cepet juga ya, 80 nggak sampai 1 menit ya, 80 detik ya. Ya, 1,5 menit lah kurang lebih. Bung Johan, Ya, kan, itu semua proses dari mulai tadi PVC, dari bahan baku PVC sampai jadi piringan hitam itu semua bisa udah dikerjakan di PHR pressing ya? Sudah. Oke. Jadi begini, untuk PVC terus terang aja sampai saat ini kami belum menemukan pabrik PVC di Indonesia yang kualitas sama. Ya. Terus terang aja saat ini kita masih impor. Ya, nggak tahu kalau para pendengar atau boleh bilang penonton ada di sini yang memang punya mungkin pabriknya, monggo. Saya terbuka untuk itu, kita duduk bersama. Ya, saya kepingin kalau bisa itu boleh dibilang justru ada di Indonesia, gitu kan? Jadi istilahnya kita coba sama-sama. Tapi today boleh dibilang itu memang kita maaf banget kita masih impor. Karena mungkin masih belum banyak ya yang bermain di industri ini kan, belum banyak. Tapi kalau udah banyak itu bukan hukum ekonomi lah, demand and supply, ya kan? Ada yang permintaan pasti ada supply nanti, ya kan dihitung. Semua, Bung Dino kan banker, tahu lah kalkulator harus jalan. Ya, tapi maksudnya saya tambahin ya. Jadi maksudnya udah dapat nih biji PVC-nya nih. Itu semua proses udah di PR sampai jadi penelitian udah bisa ya. Kalau dulu kan proses recording umpamanya. Wah, ini udah jadi album, masteringnya longkong dulu. Ingat saya waktu zaman dulu kan. Ini enggak ada gitu ya. Udah semua jadi begini. Jadi itu ya. Jadi gini, setelah dari PVC dan lain-lain, nah sebelum proses tadi itu ada yang sedikit ke skip tadi, bahwa prosesnya itu begini. Dari label mengirim namanya file itu WAV terbaik. Orang engineering ngerti WAV terbaik itu 2448 idealnya. Tapi kalau 1648 pun that's okay. Kita akan kurasi, kita akan hearing, kira-kira layak nggak? Nah kalau layak, nah ini file ini boleh dibilang yang kita masih kirim keluar. Dalam hal ini Eropa, kita kirim keluar untuk dijadikan namanya stamper. Stamper itu adalah bahan nikel yang boleh dibilang menyimpan audionya. Nah setelah itu kita dapat, selebihnya cetak di Indonesia. Cover umumnya kita sudah di Indonesia. Cover-covernya ya kita, thank you banget. Percetakan di Indonesia udah nggak kalah, ya. Percetakan di Indonesia udah keren-keren begitu. Ya. Jadi ini dengan adanya Bung Johan dan PHR Pressing nih bangkitnya industri piringan hitam di Indonesia. Jadi juga menolong sekali itu komunitas pencinta musik, terutama pencinta musik vinil ya, piringan hitam. Oke, hebat. Bung Johan, jadi kalau prospeknya ke depan gimana nih? Kan Bung Johan berani investasi sampai bikin pabrik nih, pasti udah ngeliat nih prospeknya ke depan bagus sekali ya. Sorry. Jadi satu lagi pertanyaan, kalau di Indonesia ini selain PHR Pressing ada nggak pabrik piringan hitam yang lain saat ini? Saat ini kalau menurut data, baik data teman-teman semua dan kami sendiri, sampai saat ini sih satu-satunya sih ya, baru satu-satunya. Setelah 50 tahun. Begitu. Nah, jadi kalau kita bicara prospek, kalau kita bicara analisasi, bukan apa-apa. Kami tentu punya kalkulasi. Saya suka mengilustrasikan ini seperti koin, ya. Ada dua sisi yang namanya tuh tantangan dan opportunity. Nah, kan gitu kan ya. Kalau tantangan itu kita biasa-biasa, opportunity-nya biasa-biasa aja. Ya kan gitu kan. Tapi kalau tantangan berat, pasti ini juga hasilnya akan berat. Quote and quote ya. Artinya kami melihat dua sisi itu, namun kami tentu tidak gegabah karena kami punya data bahwa ini memang terus grow dan kami optimis ini akan grow. Ya, sehingga boleh dibilang kami sangat yakin bahwa memang ini suatu prospek yang sangat baik. Nah, tapi tentunya di balik itu tantangannya. Bro Dino lah, tahu lah, kalau bangun pabrik itu, untuk seperti tadinya rilis dari gajah itu pening kita, nah kan itu kan, ya kan itu kan ya, itu kan challenge. Ya, memonitor ini, nyalinya luar biasa, kapital,
dan satu-satunya orang setelah 50 tahun cukup nekat sih, saya bilang sih hebat, tapi pasti kalau udah nggak pegang data bahwa prospeknya gimana, nggak berani juga ya. Pasti. Jadi ya thank you banget. Tapi sekali lagi itu challenge buat kita. Dan jelas lah saya tidak sendirian, saya ada partner saya, ada Pak Taufik, kemudian ada tim yang lain. Ya syukur sih anak saya juga sudah incas banget di sini. Dia sudah menyelesaikan kuliah 3 tahun di Jerman. Dia balik, dia bilang saya akan build di Indonesia. Ya kontribusi lah, bangunlah ya Republik ini dengan skill kita masing-masing, dengan passion kita masing-masing. Kami passionnya di industri musik, nah, kami tetap. Makanya saya bilang, nah ini sekali lagi jalan, tapi yakin ini boleh dibilang apabila ini akan terus bisa berjalan, nah, berkat dukungan daripada para penggemar piringan hitam, khususnya ya para customer kami, para kolektor kami, teman-teman kami. Saya lihat lumayan banyak yang join ya di dalam podcast ini. Thank you banget buat supportnya. Tetapi ini yang nonton nih, saya perhatiin dari tadi banyak. Ini ada lagi ada komen juga satu, maju terus industri musik Indonesia dari Bunda Dewi. Oh Bunda Dewi, thank you banget. Nah karena begini, ini untuk contoh karena gini, salah satu mimpi besar kami adalah bagaimana menciptakan ya ekosistem industri musik Indonesia dengan cara bagaimana menciptakan 1% populasi di Indonesia yang mencintai rilisan musik. Ya, kita hanya butuh 1% saja, only 1% saja. Ya, kita punya big dream. Apabila boleh dibilang itu bisa jadi kenyataan, nggak tahu akan terjadi berapa tahun ke depan, berapa puluh tahun ke depan. Ini big dream, dan itu besar sekali. Nah, di mana kalau saya bicara rilisan musik itu ada 4 komponen. Yang pertama betul. Sorry, saya kurang jelas 1% apa? Yang apa? 1% pencinta rilisan fisik ya dari total populasi penduduk Indonesia. Oke. Jadi kalau let's say sekarang penduduk Indonesia kurang lebih 280 juta menuju 300 juta. Ya, berarti kurang lebih ada sekitar 2,8 juta pencinta rilisan fisik. Nah, kalau sebulan itu mereka mau jajan buat bikin hati happy, ya kan? Mereka mau jajan, entah dia beli vinyl, entah dia beli kaset, entah beli dia CD, entah dia beli merchandise. Ya, itu udah big market kaos. Nah, oke. Only 500.000 saja. Rodino bisa kali itu. Sound Banker itu akan ketemu 500.000 kali dengan 2,8 juta. Akan terjadi perputaran uang per bulan itu 1,4 triliun. Nah, kalau sebagai pebisnis itu kita hitung dikali 12. Artinya year on year. Perputaran duit di sana 16,8 triliun. Ayo kita garap bersama. Hebat. PHR terbuka untuk kolaborasi. Hebat. Luar biasa nih para pemirsa. Nih kalau ini Bung Johan nih gaul banget, orang pebisnis yang hebat, pengusaha hebat, dan open pada pencinta musik, pengusaha musik untuk kolaborasi ya. Oke. Bung Johan, boleh tahu nih filosofi Bung Johan apa nih, kunci suksesnya Bung Johan apa nih? Kok saya bilang hebat banget, mentalnya hebat banget, dan perjuangannya hebat banget bisa sampai sekarang dari punya 1 toko sekarang punya 2 toko, punya pabrik. Apa nih kunci berprosesnya? Filosofi saya sederhana ya. Pertama, niat baik untuk melakukan kegiatan kita supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Itulah. Niat baik kita, kalau niat baik kita, yakin Tuhan akan bisa jalan dengan caranya. Ya kan itu kan. Niat baik. Setelah itu baru ada jabarannya. Ya kita harus tekunin bisnis ini. Ya kan itu kan ya. Kita tekunin, ya kita fokus, ya kita bangun jaringan, ya kan. Ya kita sinergi dengan yang lain. Kan itu kan.
Begitu. Jadi mulai dengan niat baik aja. Teman-teman mau usaha apa? Saya kepingin ini udah pikirin, kalkulasi dihitungin dengan goodwill kita. Saya yakin ya, Tuhan pasti buka jalan. Gitu loh. Tuhan pasti buka. Ada lagunya tuh. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Keren. Karena goodwill kita. Nah, ya. Kami menghadirkan usaha ini goodwill kita. Gitu lah ya. Berdampak baik buat banyak orang. Ya dengan begini kami buka lapangan kerja. Ya kan, kami beririsan banyak dengan partner dan rekanan. Kalau kita bicara seperti itu, jadi dampaknya gitu loh. Udah tekunin, fokus, jalan, dah. Ya kan? Biar jaringan ini thank you banget. Saya thank you banget loh. Wah, ini jadi ingat. Thank you banget buat Om Budi yang sudah referensikan kenalnya Bro Dino. Jadinya, makanya kita bisa on air di sini. Thank you Om Budi yang punya Babe Resto. Babe Resto. Itu sepupu saya, soulmate saya dia. Kita dari kecil lu selalu main berdua. Sepupu saya dia. Iya. Oh, bisa. Betul. Nah, itu Om Budi itu saya kenal karena kita punya komunitas waktu itu, komunitas renang. Saya salah satu hobi selain hobi musik renang. Begitu ya. Jadi minimum niatkan renang seminggu 3-5 kali lah. Lumayan lah. Hebat. Di dalam badannya sehat, terhadap pikiran yang sehat ya. Nah, itu. Corporisano. Nah, betul. Kata pahlawan kita. Kayak aja Dewantara ya. Maybe. Ya, kalau nggak salah. Benar nggak? Iya, mensan corporisano. Iya. Bukan mensan, apa tuh? Di dalam badannya sehat terhadap mensan corporisano. Di dalam badannya sehat terhadap jiwa yang sehat. Iya, yang sehat. Betul sekali. Iya. Hidup itu mesti balance. Ya, setuju. Bung Johan, sedikit pertanyaan nih satu. Bung Johan ini pengusaha di dunia musik. Kalau Bung Johan ini suka nyanyi apa suka main musik atau apa? Saya terus terang aja nyanyi sih suka nyanyi, tapi ya tentunya nyanyi kebutuhan internal komunitas lah ya. Paling tidak perlu dibilang ya saya no profesional lah. Siapa tahu mau rilis album sendiri. Nanti tinggal cari produsernya katanya. Masih banyak yang nungguin nih Bung Johan nih sebagai tokoh komunitas. Ini ada satu komen dari Bunda Dewi nih. Semangat, big dream 1% dari total penduduk Indonesia. Wah, keren. Dari Bunda Dewi nih. Bunda Dewi udah nangkep tuh. Kalau kita bisa ciptakan 100%, industri itu jadi. Karena perputaran uang sangat besar. Dan ingat, boleh dibilang itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Makanya kami PHR boleh dibilang terus membuka diri untuk bisa berkolaborasi. Ya, kira-kira bagaimana apa yang kita bisa sendiri. Nggak bisa, ini proyek ini besar. Gitu loh. Industri ini kita kerja besar. Kenapa? Karena saya bilang, ya ini data kita. Saya ambil angka 500.000 itu konservatif. Ya. Angka yang karena fakta, sorry banget, kami punya data internal, rata-rata yang belanja piringan hitam di kita PHR, itu rata-rata sebulan itu di atas 1 juta loh, Bro Dino. Itu loh. Jadi saya ambil angka 500 3 keping ya berarti ya? 3 keping. Wah, tergantung album. Kadang-kadang ada album yang isinya 2, ada isi 4. Tentu boleh dibilang dia naik. Itu sih. Jadi boleh. Nah itu saya bilang, artinya gini, ayo, come on. PHR terbuka untuk collab. Kalau teman-teman mau main, kalau memang teman-teman udah tahu kita punya Instagram, monggo. Istilahnya seperti itu. Jadi ini bagian daripada big dream kita. Yuk kita bangun bersama ekosistem industri musik Indonesia. Ya. Bro, penduduk kita itu kan 280 juta. Inggris hanya 50-an juta something penduduknya. Kenapa musiknya bisa hebat? Korea berapa sih penduduknya 50 juta something? Ya kan, itu kan? Amerika ya, oke lah. Amerika kan penduduknya ratusan juta, kan itu kan? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Tapi sekali lagi, kami perlu collab baik teman-teman musisi, para penggemar musik, dan tentu dari government juga loh. Ya, bulan lalu saya lihat
di Lokananta. Saya lihat perjalanan sejarah musik Indonesia juga di sana. Singkatnya saya ketemu sama CEO di sana, Mas Wendy. Ya, moga-moga kita bisa collab di sana. Mohon doanya. Jadi istilahnya kita terus bisa bersinergi dengan konsep M-Block-nya. Mungkin Bro Dino tahu banget tuh di M-Block-nya, M-Block Jakarta. Tahu, Blok gaul M. banget tuh, gaul banget tuh, hype banget tuh. Ya, tahu. Nah, itu kan konsep. Nah, kita Ya. mau collab. Kira-kira seperti apa? Dan ini yang namanya bagian daripada komunitas, yang di dalam komunitas itu akan terbentuk komunal, dan akhirnya komunal, kemudian itu akan tumbuh, akhirnya akan ketemu namanya penggemar-penggemar yang boleh dibilang yang luar biasa. Sekarang festival di mana-mana. Di Indonesia rata-rata per 2 minggu, per 1 bulan pasti ada festival. Udah hidup lagi industri, udah hidup lagi. Orang juga udah merindukan kali udah 2 tahun lebih waktu zaman COVID nggak boleh kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang udah dibuka restoran, atau acara-acara, hidup lagi semua. Betul, kafe-kafe sekarang itu sangat hype dengan itu. 2 minggu lalu saya berkesempatan nonton namanya Joyland. Itu kurang lebih dihadiri hampir sekitar 12.000 sampai 15.000 maybe. Ya, itu di kompleks baseball keluarga Bung Karno. Hujan-hujan itu pun tidak mempengaruhi orang mau datang dengar musisi pujaan. Itu loh. Itu luar biasa. Dan saya ngalamin. Dan exciting, happy juga. Senang walaupun hujan-hujan. Seperti ini. Seperti itu, Bro Dino. Ya. Oke, Bung Johan, sebelum closing statement saya mau sampaikan, ini ada pemirsa. Kalau ini kan banyak banget nih, saya juga banyak belajar banget nih dari sharing-sharingnya Bung Johan, Bung Jo nih barusan tentang musik, tentang piringan hitam, tentang vinil, tentang komunitas ya. Bisa nonton lagi nanti di YouTube channel Adino Gusman ya. Dan kalau suka videonya, tolong di subscribe channelnya ya. Nah terus, nah sekarang closing statementnya nih, Bung Johan nih. Ya, pesan-pesan buat para pemirsa nih, Bung Johan nih. Boleh tolong. Ya. Oke. Pesannya, ayo kita bergandengan tangan bersama apabila Anda betul-betul mencintai rilisan fisik, khususnya musik, apa saja yang dirilis dalam bentuk fisik, mau vinyl, mau CD, mau kaos, merchandise-nya, sudah alokasikanlah dana Anda sebagian. Karena itu juga buat happy Anda. Kalau Anda happy, Anda senang, ide-ide hebat Anda akan keluar dan Anda akan berkarya. Jadi sama-sama kita bergandengan tangan, bangunlah ekosistem industri musik Indonesia. Biar apa? Berjaya di negeri sendiri. Luar biasa. Ya. Tuh thumbs up. Baik, terima kasih ya Bung Johan, waktunya hadir di podcast Bincang Usaha. Ini sangat bermanfaat, ini kontennya nih apa nih cerita-cerita sharing dari Bung Johan. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, thank you semua. Ya, see you, bye-bye. Sehat selalu. Terima kasih. Musik Indonesia. Ya.